Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bi fitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali Allah jumpakan kita dengan salah satu bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Rajab. Kita memohon kepada Allah dengan untaian doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Kalau Allah berikan keberkahan, Allah akan bantu kita untuk melakukan kebaikan yang berkelanjutan, bukan kebaikan yang sifatnya musiman, sampai nanti pada puncaknya ketemu dengan bulan di mana amal baik Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Semoga Allah karuniakan rezeki untuk kemudian bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bab sebelumnya kita membicarakan tentang syafaat. Betul Bapak Ibu? Atau mendamaikan dua syafaat? Baik, pagi hari ini saya akan membacakan babul islah bainan nas, bab mendamaikan antara sesama manusia. Tentu mendamaikan ini kaitannya dengan ketika ada pertikaian. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah antara dua saudara kalian yang sedang bertikai. Wattaqullah la'allakum turhamun. Setelah berusaha mendamaikan, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Maka satu di antara tugas orang yang beriman adalah mendamaikan, bukan kemudian justru mencerai-beraikan. Kalau dia orang yang beriman, maka tanggung jawabnya bagaimana hadir supaya kemudian orang yang bertikai menjadi damai, jangan orang yang damai kemudian menjadi bertikai. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah. Maka di dalam mendamaikan antara sesama, hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap ruas dari manusia maka akan dihitung sedekah setiap hari di mana matahari terbit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita hitung bukan hanya sekedar berapa jumlah anggota tubuh kita, tapi di antaranya adalah setiap ruas yang ada pada diri kita. Maka setiap ruas yang ada pada diri kita ada salah sumiatin wasituna udwan, ada 360 ruas. Jadi anggota tubuh kita ini kalau dihitung secara keseluruhan ada 360.
Jadi kalau 360 itu kita bawa untuk melakukan kebaikan, sebegitu banyak pula hitungan sedekah yang kita lakukan. Maka membawa badan untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis kita telah membawa 360 anggota tubuh kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan ketika itu kita lakukan, maka kita dihitung telah bersedekah. Maka di dalam bab ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti menunjukkan bahwa sedekah itu la tahtassu bil mal bal kullu ma yuqarribu ila Allah fa huwa shadaqatun bil ma'nal am. Bahwa sedekah itu tidak mesti harus dengan uang. Sedekah itu tidak harus mesti dengan harta. Tapi satu di antaranya, ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, berarti kalau mendekatkan diri dia bawa dirinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dihitung sebagai orang yang telah melakukan sedekah. Maka kalau dia sudah melakukan sedekah, berarti dia termasuk orang-orang yang sudah membawa diri supaya kemudian nanti tidak menjadi pertikaian di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian ada pertikaian antara mulut dengan anggota tubuh yang lainnya, ketika mulut dikunci, anggota tubuh yang lainnya memberikan kesaksian terkait dengan perbuatan kita, berarti anggota tubuh yang ada pada diri kita saja bertikai. Lalu bagaimana kalau kemudian nanti pertikaian itu berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ketika di dunia dia tidak akan bertikai. Apapun yang kita buat, mulut kita akan diam. Apapun yang diucapkan oleh mulut, anggota tubuh kita yang lainnya tidak akan protes. Tapi Bapak Ibu, nanti di pengadilan Allah justru mulut yang paling hebat bercakap ini akan terkunci, dan seluruh anggota tubuh yang lainnya akan menjadi saksi, akan kemudian berbicara di pengadilan Allah. Maka supaya kita lepas pertanggungjawaban di pengadilan Allah terkait dengan anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka setiap kita mengawali pagi bawa dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka dihitung bahwa ketika kita mengawalinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah, kita sudah dihitung bersedekah yang jika dihitung jumlahnya 360. Jadi setiap pagi kita sudah mengisi 360 sedekah yang itu akan dicatat di dalam buku amalan kita. Dan kalau dihitung sedekah, maka itu di antara amal yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'dilu baina tsnain shadaqatun. Lalu kalau kemudian kita mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, maka kita dihitung sudah bersedekah. Jadi kalau ada dua orang bertikai, lalu kemudian kita hadir melakukan hal yang adil antara keduanya, maknanya diantaranya mendamaikan, maka kita dihitung telah bersedekah. Maka banyak hal yang bisa kita lakukan untuk dihitung sebagai sedekah. Barangkali kita pergi ke pasar, lalu kemudian nampak orang yang sedang berkelahi, hadirlah menjadi orang yang ketiga untuk mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi tersebut. Di kita mendamaikan orang agak payah Bapak Ibu. Orang sekarang lebih banyak merekam orang yang sedang berkelahi dibanding kemudian mendamaikan orang yang sedang berkelahi. Ini berbeda ternyata pergeseran waktu, di mana alat komunikasi semakin canggih, kadang tidak hadir mendamaikan, tapi justru hadir untuk kemudian menimbulkan pertikaian berikutnya. Saya ingat 2005 waktu ke Mesir, kalau ada orang bertikai, orang berkelahi, maka akan selalu ada orang yang datang untuk mendamaikan. Dan mendamaikan orang Mesir saat berkelahi cukup dengan mengajak bersolawat. Sallu ala nabi, maknanya bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih berkelahi, tinggikan suara kita sampai kemudian dia bersolawat. Kalau belum mau juga, tinggikan lagi suara kita. Maka hampir rata-rata orang yang berkelahi itu dia akan bersolawat. Jika sudah mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka hampir rata-rata marah mereka itu reda. Itu hampir rata-rata. Jadi mendamaikan orang itu tidak menunggu orang yang paling besar, orang yang paling kuat. Kalau di Mesir cukup dengan mengajak untuk mengucapkan solawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini tak tahu saya kalau dicoba orang damai atau justru kita yang tambah ditonjok. Ini tak tahu pula kita. Ini kan berbedaan kultur ketika ingin mendamaikan orang yang sedang bertikai. Orang sekarang ini kan rajin memviralkan orang yang sedang berkelahi, bukan kemudian mendamaikan orang yang sudah berkelahi. Maka kalau kemudian nampak, berarti kan kemungkinan orang bertikai itu jauh-jauh sebelumnya Rasulullah sudah sampaikan.
Jadi kalau nampak orang bertikai menjadi amal orang yang ketiga. Kapan? Saat dia mampu mendamaikan keduanya. Nah, itu diantara kenapa kalau kemudian kita nampak sesuatu yang tidak baik, hadirlah untuk kemudian menjadi orang yang sesuatu yang tidak baik atau orang yang sedang bertikai lalu kemudian menjadi berbaik. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Ketika seseorang menolong hewan yang dijadikan tunggangan. Kalau dahulu yang dijadikan tunggangan itu bernyawa, kalau sekarang yang dijadikan tunggangan itu bermesin. Itu saja perbedaannya antara dulu dengan sekarang. Kalau dulu ini bernyawa, maka kan setiap menolong sesuatu yang bernyawa itu dihitung sedekah. Maka beda kita mencuci motor kita dengan kemudian kita mencuci kuda atau kemudian mencuci keledai dan kemudian lain sebagainya. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah bernyawa dan tidak bernyawanya. Itu letak perbedaannya. Maka sebetulnya dengan kecanggihan teknologi kita diberi kemudahan, tapi di sisi lain ternyata untuk mengampulkan pahala itu berkurang. Karena berbeda, umpamanya kita kan bahasanya menolong kendaraan, fatahmiluhu 'alaiha. Lalu kemudian cara menolong kendaraan yang kita kendarai itu bagaimana kita meletakkan sesuatu di atas punggungnya sesuai dengan kemampuan dia membawanya. Jadi tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Maka ketika kita tidak memaksanya, terutama kepada hewan yang kemudian kepada barang yang bernyawa, termasuk diantaranya hewan, maka kita akan dihitung sebagai orang yang telah bersedekah. Ketika kita meletakkan sesuatu di atas punggungnya, itu juga dihitung sebagai sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun, dan kemudian kalimat yang baik ketika kita ucapkan juga kemudian kita akan dihitung sebagai orang yang bersedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengucapkan kalimat thayyibah ini kan banyak. Kalimat thayyibah itu kalimat-kalimat yang baik. Maka di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada 4 kalimat yang paling Allah Subhanahu wa taala senangi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan termasuk kalimat ini ketika kita tidak sempat melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. 1 karena waktu iqamah sudah dekat, 2 karena ada satu dan lain hal sehingga kita tak sempat sholat sunat tahiyatul masjid, padahal kita sudah masuk di masjid. Lalu ketika kita tidak sempat melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid itu, gantilah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Ini adalah kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala senangi. Kalimat thayyibah ada tasbih subhanallah, ada tahmid walhamdulillah, ada tahlil wala ilaha illallah, ada takbir wallahu akbar. Lalu kemudian juga ada kalimat thayyibah itu adalah kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Itu adalah kalimat-kalimat baik. Makanya Bapak Ibu tadi keluar dari rumah yang dibaca adalah kalimat thayyibah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Berarti kita sudah mengucapkan kalimat-kalimat baik saat kita mengawali pagi kita, bahwa ketika kita mengawali dengan mengucapkan kalimat baik, maka terhitung kita sudah termasuk orang-orang yang sudah bersedekah. Wa afdalul dzikri qiraatul Quran. Dan jumhurul ulama bersepakat bahwa zikir yang paling mulia itu adalah membaca Al-Quran. Itu yang paling mulia, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling mulia. Sehingga ada salah satu sahabat, mungkin pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi ini sahabat, waktu dia meninggal Rasulullah sedang tidak berada di tempat. Jadi dia meninggal di Madinah, Rasulullah SAW berada di Tabuk. Yang bercerita Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika Rasulullah sedang berada di Tabuk, pagi hari matahari keluar tak seperti biasanya dan tak pernah Rasulullah lihat. Sehingga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, mata bil Madinati Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Rasul di Madinah ada yang meninggal adalah Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Dulu Jibril yang mengabarkan, kalau sekarang WhatsApp yang mengabarkan kalau ada orang meninggal jauh. Nah ini kan. Jadi berbedanya, dahulu itu kan belum ada sarana komunikasi semudah yang kita dapatkan sekarang ini. Kalau sekarang orang meninggal di Padang, orang meninggal di Medan, orang meninggal di Jawa, itu akan dapat kabarnya melalui berita, paling tidak melalui grup WhatsApp masing-masing. Kita akan dapat berita itu. Tapi kalau dulu bagaimana cara mencari berita itu?
maka tak ada berita itu, sehingga berita itu yang datang membawanya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka dianjurkan Bapak Ibu, kenapa perlu memberitakan orang yang meninggal? Karena itu adalah anjuran. Jadi mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu anjuran. Anjuran berarti orang yang melakukan itu berarti melakukan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang meninggal itu perlu diberitakan? Supaya banyak orang yang mendoakan. Kedua, supaya nanti berikutnya banyak orang yang mensolatkan. Itu tujuan memberikan berita. Maka kalau kita dengar berita orang yang meninggal, dengar kabar orang yang meninggal, maka doakan. Karena tujuannya adalah supaya ada yang mendoakan sehingga diberi kabar. Minimal diberi kabar itu kepada sanak famili kerabat, lalu kemudian tetangga, teman dekat, teman jauh, supaya kemudian orang mendoakan. Setelah orang mendoakan, nanti banyak orang yang mensolatkan. Maka kalau ada sholat jenazah di masjid kita tinggal itu, seyogyanya kalau banyak grup WhatsApp diumumkan bahwa jenazah akan disolatkan setelah sholat zuhur, bahwa jenazah akan disolatkan nanti setelah sholat asar, dan kemudian seterusnya. Supaya apa? Supaya banyak orang yang mensolatkan jenazahnya. Maka yang memberi kabar kepada Rasulullah tentang meninggalnya Muawiyah adalah malaikat Jibril alaihissalam. Lalu terkait dengan keadaan matahari pada pagi itu, kata malaikat Jibril, anzalallah, Allah menurunkan kepada Muawiyah alaihi sab'una alfi malakin. Allah menurunkan 70.000 malaikat. Fayusalluna alaihi, 70.000 malaikat yang Allah turunkan itu mensolatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi. Jadi yang mensolatkan Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi, meskipun pada waktu itu Rasulullah sedang tidak berada di tempat, tapi Allah kirimkan 70.000 malaikat mensolatkan jenazahnya. Jadi 70.000 malaikat mensolatkan jenazahnya. Rasulullah penasaran, al-hadis fi ma ma'na wa fi ma dzalik, wahai Jibril, apa yang membuat dia kok sampai banyak sekali yang mensolatkan jenazahnya? Kata malaikat Jibril, kana yukatsiru qira'ata qul huwallahu ahad. Bahwa Muawiyah ini adalah sahabat yang zikir surat Al-Ikhlasnya tak terbilang. Qiyaman wa qu'udan, saat berdiri, saat duduk, saat berjalan, saat berbaring, itu zikirnya selalu surat Al-Ikhlas. Sehingga ulama memberikan penjelasan zikir itu yang paling luar biasa itu ya dengan membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat-kalimat yang baik. Jadi kalimat-kalimat yang baik yang kemudian disebutkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat baik dan memegangnya juga mesti dalam keadaan baik, maknanya dalam keadaan suci. Maka ada zikir yang diperbolehkan meskipun kita dalam keadaan tidak suci. Mohon maaf bagi ibu-ibu meskipun dalam keadaan menstruasi. Mungkin sebagian bapak-bapak dalam keadaan junub, selain Al-Quran itu diperbolehkan untuk kemudian menyebutkan. Nah, maka Al-Quran ini lebih khusus. Kalau selain itu maka kita menyebutkan, meskipun zikir itu bagian dari ayat Al-Quran, jika tujuannya bukan membaca Al-Quran tapi sebagai zikir, maka itu tetap diperbolehkan. Maka orang yang berzikir satu di antara orang yang ketika menyebutkan kalimat baik itu dihitung sebagai sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqatun. Dan Bapak Ibu tadi melangkahkan kaki pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, itu dihitung sedekah setiap satu langkah. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak sedekahnya. Maka yang paling sedikit sedekahnya itu orang yang paling dekat dengan masjid. Kenapa? Karena langkah kakinya paling dekat. Maka yang paling dekat dengan masjid, kalau mau jauh mutar dulu nampaknya ke Jalan Durian ini, masuk lagi nanti ke Jalan Pelajar nih, lalu kemudian masuk lagi ke Jalan Mangga, baru masuk ke gang. Itu agak banyak itu. Nanti kalau ditanya kawan, kemana Bapak mau pergi ini, mau sholat, mau banyak bersedekah, mutar lagi sampai kemudian di sana. Karena yang dihitung itu adalah setiap langkah. Maka semakin banyak langkahnya, semakin banyak nilai sedekahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah untungnya orang yang beriman. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang dia buat akan dihitung sebagai sedekah. Langkahnya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dihitung sedekah. Maka kalau 5 kali dalam satu hari satu malam kita melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyaklah sedekah dengan langkah kaki kita saat kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Wa tumidul adza anit thariq shadaqah. Ketika dia melangkahkan kaki menuju masjid, ketika dia keluar dari rumah untuk mencari nafkah, lalu di jalan dia nampak adza. Adza itu sesuatu yang jika kita tidak buang akan membahayakan orang.
Entah melihat kulit pisang, entah melihat sampah tidak pada tempatnya, entah melihat kayu atau kemudian batu yang akan membahayakan orang yang melintasi jalan itu. Saat kita turun kita membuangnya, maka kita dihitung sebagai orang yang telah bersedekah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat hujan deras lalu kemudian ada pohon yang patah lalu kemudian tumbang menghalangi jalan, maka yang paling beruntung itu siapa? Yang paling beruntung adalah orang yang meminggirkan kayu yang menghalangi jalan itu tadi. Kenapa? Dengan perbuatannya banyak orang terbantu dan dia yang melakukannya dihitung sebagai orang yang telah bersedekah. Maka kalaulah membuang sesuatu dari jalan umum yang akan membahayakan orang sedekah, lalu bagaimana dengan orang yang membuang sesuatu di pinggir jalan umum meskipun tidak mengganggu kendaraan tapi mengganggu penciuman? Itu maknanya apa? Orang yang membuang sampah secara sembarangan. Makanya orang yang membuang sampah yang luar biasa supaya tidak mengganggu orang, entah mengganggu matanya, entah mengganggu hidungnya, itu dihitung sebagai orang yang berusaha supaya tidak mengganggu orang, maka dia dihitung sebagai orang yang sudah bersedekah. Ini kan sudah diajarkan oleh Rasulullah. Tapi negara yang mempraktekkan ini luar biasa ketatnya justru bukan negara muslim, Jepang diantaranya. Jepang itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampah itu dibedakan harinya saat membuang. Hari Senin umpamanya, ini khusus sampah plastik. Hari Selasa nanti sampah selain plastik, dan kemudian seterusnya. Jadi tidak serta-merta bisa membuang sampah yang berbeda dalam waktu bersamaan. Maka tempat sampah di depan flat-flatnya itu ya ada beberapa kotak. Kalau seandainya membuang sampah tidak sesuai dengan jadwalnya, itu akan didenda. Akan didenda. Di sini Bapak Ibu orang membuang sampah sembarangan jarang didenda, kecuali ada kesepakatan RT RW, kalau ketahuan nanti akan didenda. Ini luar biasa. Tapi anehnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika membuang sampah di tempat yang bukan tempat pembuangan sampah, ketika merasa aman, kok ada orang yang berikutnya yang mengikuti akan membuang sampah di tempat itu juga. Maka orang perintis pertama yang diikuti oleh orang lain dan kemudian seterusnya, berarti dia telah merintis sesuatu yang buruk dan dia juga bertanggung jawab atas dosa orang yang mengikuti langkahnya. Itu perlu menjadi orang yang merintis sesuatu yang baik, bukan kemudian merintis sesuatu yang buruk. Ini diantara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendamaikan orang dalam hadis yang kita bacakan sebelumnya tadi, itu maksudnya mendamaikan dengan cara adil. Jadi jangan sampai mendamaikan itu dengan cara tidak adil. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan dihitung bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih membicarakan hal yang sama. Hadisnya dari Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'id radhiyallahu anha. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzdzab, tidaklah seseorang dianggap sebagai pendusta. Kapan? Alladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Saat dia berharap akan terjadi kebaikan antara dua orang yang sedang bertikai, meskipun dia ketika mendamaikan itu dengan cara berbohong. Orang mendamaikan orang yang sedang bertikai meskipun dengan cara berbohong, asalkan orang yang bertikai itu berhenti dari pertikaiannya, maka itu dia tidak dihitung sebagai kadzdzab, sebagai orang yang pembohong. Maka boleh berbohong kapan? Ternyata saat mendamaikan orang yang sedang bertikai. Jadi mendamaikan orang yang sedang bermusuhan, meskipun kita harus berbohong, itu kita tidak dihitung sebagai orang yang kadzdzab, sebagai orang yang pembohong. Tapi kalau kemudian bohong tidak karena itu, ya maka kita akan dihitung sebagai orang yang pembohong. Dalam hadis yang lain yang masih membicarakan hal yang sama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berbohong itu boleh pada 3 bagian. Seperti yang biasa pernah saya sampaikan juga, ta'nil harba. Yang pertama yang dimaksud boleh berbohong itu di dalam peperangan. Dalam perang itu boleh berbohong, karena perang itu siasah. Siasah itu ya tipu muslihat. Kalau perang dengan jujur, ya maka pasti akan cepat kalah. Maka ada taktik di dalam berperang, meskipun harus dengan berbohong, itu tidak dihitung yang melakukannya sebagai orang yang berbohong. Lalu kemudian yang kedua, islah bainan nas, mendamaikan dua orang yang sedang bertikai tadi. Maka itu dihitung bukan orang yang berbohong, meskipun caranya harus berbohong, asalkan dua orang itu berdamai. Kemudian yang ketiga dan keempat,
Wa haditsar rajuli imra'atahu, dan omongan seorang suami kepada istrinya, dan sebaliknya juga omongan istri kepada suaminya terkait dengan pujian, meskipun itu tidak sesuai dengan realita, maka itu tidak dihitung sebagai orang yang berbohong. Maka bapak-bapak, rajinlah puji istri meskipun tak sesuai dengan kenyataan. Ibu-ibu, rajinlah puji suami meskipun tak sesuai dengan kenyataan, karena dihitung kita sudah bersedekah. Sudah dihitung bersedekah. Kalau muji suami orang tak dihitung sedekah, muji bini orang juga tak dihitung sedekah. Maka yang dihitung bersedekah itu kapan? Ya saat kita puji suami kita, saat kita puji istri kita. Ini kan luar biasa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai meskipun berbohong memuji pasangannya. Ini luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu memasak, masaknya keasinan, ditanya gimana rasanya, Bang? Bukan main, luar biasa enaknya. Padahal asinnya minta ampun, tapi bapak-bapak mesti tetap mengatakan enaknya luar biasa. Jadi meskipun berbohong, padahal kemasinan ini itu dihitung sedekah. Dihitung sedekah. Bapak-bapak ditanya ibu-ibu, saya cantik tak nih? Lalu kemudian kata bapak-bapak, cantik, kau tak ada duanya. Padahal ya sudah mulai berkisut dan lain sebagainya. Jadi meskipun tak sesuai dengan kenyataan, menyampaikan itu dihitung sedekah. Maka menyenangkan pasangan hidup, itu meskipun tak sesuai dengan realita, itu dihitung sebagai bersedekah. Jadi bersedekah itu diantara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesankan terkait dengan sedekah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini beberapa hal yang terkait dengan sedekah. Makanya hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan ya termasuk karena manusia ini secara umum kan hamba Allah. Cuman ada yang taat, lalu kemudian ada yang tidak. Maka hamba yang solih dia akan melakukan amal baik. Maka amal baik itulah yang kemudian dihitung bersedekah bagi orang yang kemudian melakukannya. Ini beberapa hal terkait dengan perbuatan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak hal sebetulnya terkait dengan apa yang kemudian dilakukan terkait dengan perbuatan baik. Di antaranya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah, tujuannya untuk mendamaikan dua kabilah yang sedang bertikai. Kalau yang sudah bertikai ini suku, ini kan lama selesainya. Biasanya yang menyelesaikan pasti orang-orang berpengaruh. Kalau yang sudah bertikai ini suku, kalau yang bertikai dua orang, ini masih banyak orang yang bisa terlibat untuk kemudian menyelesaikannya. Tapi kalau yang sudah berkelahi ini kelompok, ini biasanya orang yang punya pengaruh di atasnya itu yang bisa mendamaikan. Maka dua kabilah yang sudah bertikai ini yang bisa menyelesaikan Rasul. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka. Fahubisa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka, Rasulullah tidak bisa menyelesaikan dengan cepat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyelesaikan dengan cepat, wahanatis shalah, waktu sholat masuk. Waktu sholat masuk. Jadi waktu sholat masuk, sementara Rasulullah belum kelar menyelesaikan dua kabilah yang sedang bertikai. Faja'a Bilal ila Abi Bakar radhiyallahu an faqala ya Abu Bakar inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa wa hanatis shalah fahallaka an ta'umman nas. Lalu kemudian Bilal datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, Rasul ini masih terkungkung untuk kemudian menyelesaikan dua kabilah yang sedang bertikai. Sementara waktu sholat masuk, maukah engkau menjadi imam wahai Abu Bakar? Ini kata Bilal. Jadi Bilal ini ternyata sebelum azan memastikan siapa dulu yang bisa jadi imam. Makanya dia datang kepada Abu Bakar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di tempat. Maka yang menggantikan Rasul itu kan biasa Abu Bakar. Makanya datanglah Bilal kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu kemudian kata Abu Bakar, "Na'am, in syi'ta fa aqama Bilalun as-shalah wa taqaddama Abu Bakar." Kata Abu Bakar, "Iya. Kalau engkau mau, silahkan engkau kumandangkan azan, nanti aku akan maju menjadi imam." Jadi ya, azannya Abu Bakar ini menunggu orang yang siap menjadi imam. Padahal apa kurangnya Bilal? Tapi dia tidak menjadi imam, mau menjadi imam. Maka yang dipilihnya adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Maka Abu Bakarlah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Fakabbara wa kabbaron nas. Lalu kemudian Abu Bakar takbir Allahu akbar. Baru setelahnya makmum yang takbir Allahu akbar. Maknanya makmum itu takbir kapan? Takbiratul ihram saat mengawali salat, berarti setelah imam takbir Allahu akbar baru Allahu akbar. Karena dalam salat itu namanya
mutaba'ah. Makmum itu ikut imam, bukan membersamai imam. Beda antara ikut dengan bersama. Dengan bersama ini kan sama persis, takbirnya sama, lalu kemudian rukuknya sama. Makmum itu mutaba'ah. Kalau mutaba'ah itu setelah imam. Makmum itu dianjurkan sama persis dengan imam, hanya pada lafaz amin. Itu dianjurkan sama. Sisanya sifatnya mutaba'ah. Kapan kita sujud? Ketika imam sudah menempelkan jidatnya di tempat sujud, baru kita sujud. Itu yang disebut dengan mutaba'ah. Maka sholat bukan muqaranah, membersamai imam persis, kecuali pada lafaz amin. Sholat juga bukan musabaqah, bukan membalap imam supaya kemudian dia lebih dulu ruku sebelum imam ruku, dia lebih dulu sujud sebelum imam sujud, dia salam dulu sebelum imam salam. Itu bukan sholat namanya. Maka sholat itu adalah mutaba'ah, bagaimana ikut imam. Yang membersamai imam itu pada lafaz amin. Kalau lafaz amin jangan dahulu imam, usahakan sama. Maka imam setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam itu dianjurkan berhenti sejenak, baru kemudian kita amin sama dengan imam. Jadi jangan ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin belum sempat bernafas imam kita sudah amin. Itu diantaranya. Kenapa? Karena ada sunnah bagi imam setelah selesai membaca Al-Fatihah dia berhenti sekejap, lalu kemudian baru mengucapkan amin. Dan dianjurkan bahwa imam dan makmum aminnya secara bersama-sama. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah takbir lalu kemudian wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsi fis sufuf hatta qama fis saffi fa akhadha an-nas fit tasfiq. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai ini menyelesaikan pertikaian. Maknanya Rasulullah lebih dulu menyelesaikan orang yang bertikai dibanding kemudian dia harus menjadi imam. Ini maknanya. Jadi kalau kita di jalan nampak orang yang bertikai, waktu sholat sudah masuk, lalu kemudian orang bertikai ini belum selesai, selesaikan dulu orang yang bertikai sebelum kemudian sholat itu dilaksanakan. Depan masjid ini ada orang yang berkelahi, ini dah bunyi tet 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 tet, maka selesaikan dulu orang yang berkelahi sebelum kemudian sholat itu dilaksanakan. Maka ketika Bilal sudah meminta izin kepada Abu Bakar, azan dikumandangkan, Abu Bakar menjadi imam saat Bilal sudah iqamah. Saat kemudian sudah sholat, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, karena pertikaian itu sudah selesai didamaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di antara shaf untuk kemudian sampai di shaf yang pertama. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ahadzan nas fit tasfiq, untuk memberikan isyarat Abu Bakar bahwa Rasul datang, mereka menepukkan tangannya. Menepukkan tangannya. Ini memberi isyarat kepada baginda Rasul kepada Abu Bakar, Rasul datang gitu. Karena kalau ngomong Abu Bakar Rasul datang kan batal salatnya. Maka kemudian mereka menepukkan tangannya, memberikan isyarat kepada Abu Bakar. Saat memberikan isyarat kepada Abu Bakar, Bapak Ibu, yang memberikan isyarat tidak satu, orang-orang yang berjamaah itu menepukkan tangannya semuanya, memberi isyarat kepada Abu Bakar. Lalu kemudian saat itu terjadi, wa kana Abu Bakar la yaltafit fi shalah. Pertama ketika ada satu orang yang menepukkan tangan, Abu Bakar tidak menoleh. Abu Bakar tetap sholat ini. Lalu kemudian ketika sudah banyak orang yang menepukkan tangannya, baru kemudian Abu Bakar menoleh. Abu Bakar menoleh. Ketika Abu Bakar menoleh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menolehnya itu bukan menolehkan badan, Bapak Ibu. Jadi kalau menoleh, yang menoleh itu kepala, asalkan kemudian dada tidak menoleh, itu tidak termasuk yang membatalkan sholat, cuman makruh. Bapak Ibu, umpamanya anak kita di sebelah kita ini, lalu kemudian tak apa yang kita tengok ini tak batal sholat kita, cuman makruh hukumnya. Seperti bagaimana ketika dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, lalu kemudian tak bangun-bangun dari sujud, ada sahabat yang nengok, oh ternyata ada cucu Rasulullah yang sedang naik ke punggungnya. Ini bukan sesuatu yang membatalkan sholat, asalkan dada tidak menoleh dari arah kiblat. Tapi kalau dada yang sudah menoleh dari arah kiblat, itu yang membuat sholat kita batal. Lalu kemudian ketika Abu Bakar tak menoleh, semakin banyak orang yang menepukkan tangannya, baru Abu Bakar menoleh. Saat Abu Bakar menoleh, faidzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asara ilaih Rasulullah sallallahu, ada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah memberikan isyarat kepada Abu Bakar agar kemudian Abu Bakar tetap pada posisinya ketika Abu Bakar menjadi imam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat, lanjut Abu Bakar.
Tapi namanya Abu Bakar, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar itu tidak mau melanjutkan posisinya menjadi imam. Ini mana menunjukkan bahwa imam itu kalau tidak bisa melanjutkan boleh diganti orang di belakang imam. Baik dia tidak bisa melanjutkannya karena batal, atau dia tidak bisa melanjutkannya karena suara tak keluar pada sholat jahar, maka boleh digantikan oleh makmum setelahnya. Abu Bakar kalau jadi imam, Rasul di belakang, kira-kira keluar tak suara Abu Bakar? Makanya Rasulullah meskipun memberikan isyarat, Abu Bakar tidak mau kemudian melanjutkannya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru menjelaskan setelah kejadian itu, apa kata Rasulullah? Akhirnya Rasulullah juga yang menjadi imam, tapi di belakang itu Rasulullah menjelaskan innamat tasfiqu linnisa. Tadi kalau ada sahabat yang memukulkan tangannya ke punggungnya, Rasulullah mengatakan tasfiq itu untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Nah, inilah kemudian menjadi syariat. Kalau ada hal yang tidak berkenaan dengan imam, lalu kemudian berjamaah, cara perempuan mengingatkan laki-laki. Kalau tak ada laki-laki yang mengingatkan, umpamanya nih sholat nih, imamnya cuma satu, laki-lakinya cuma satu dan dia imam, sisa makmumnya semuanya perempuan, tak ada laki-laki, maka yang mengingatkan siapa? Perempuan. Kalau perempuan semua yang mengingatkan, maka caranya dengan tasfiq, artinya menepukkan tangan ke punggung. Nah, ini ditepukkan. Itu terkait dengan cara perempuan mengingatkan kalau imamnya laki-laki. Apa ada jamaah yang imam laki-lakinya cuma imam, sisanya perempuan? Ada Bapak Ibu? Kemarin saya pergi ke Kampung Pak Il, sholat subuh kan. Saat sholat subuh, laki-lakinya cuma imam, sisanya ibu-ibu, tak ada laki-laki. Oh betul lah, memang orang Sumbar ini orang perantau, banyak ibu-ibu, laki-lakinya tak ada. Setelah berjalan beberapa menit, saya kan agak masbuk ketika imam membaca Fatihah, saya baru sampai. Karena mencari-cari di mana musola nih, keluar pagi-pagi di tempat yang bukan tempat kita itu kan. Akhirnya sampai di tempat, ternyata cuman imam saja, tak ada makmumnya. Setelah saya datang dengan anak saya, datang kemudian dua bapak-bapak, itulah makmumnya menjadi berempat. Pertama makmumnya siapa? Perempuan semuanya. Makanya kalau perempuan mengingatkan laki-laki itu dengan tasfiq. Saya jadi imam di asrama putri kampus UIN. Itu jadi imam, kata panitia, kata pengelola, Pak Ustadz nanti sekalian imam subuh. Jadi imam subuh ini seumur-umur, imam subuh saat saya mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, aminnya mengheningkan cipta, itu ya waktu jadi imam mahasiswi lah. Rasanya lain setelah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, awak sendiri, yang belakang diam semuanya. Kenapa? Karena makmumnya perempuan. Jadi karena semuanya masih mahasiswi, mungkin mereka tidak mengeraskan aminnya, itu dia. Makanya kalau perempuan mengingatkan imam itu ya dengan cara tasfiq. Kalau seandainya laki-lakinya cuma satu yang menjadi imam, itu yang Rasulullah jelaskan. Lalu kemudian maddabaha syai'un fi salatihi. Kalau di dalam salat itu ada sesuatu yang perlu diingatkan, falyaqul subhanallah. Maka kata Rasulullah, seyogyanya dia mengucapkan subhanallah. Jadi bukan dengan menepukkan tangan. Itulah yang kemudian menjadi syariat di dalam sholat. Kalau makmum ingin mengingatkan imam, untuk laki-laki dengan subhanallah, kalau perempuan dengan cara tasfiq, dengan cara memukulkan telapak tangan ke punggung tangan yang mengeluarkan suara. Nah, ini diantara yang kemudian disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, mamanakan tusalli bin nas hina asyarti ilaik. Kata Rasul, Abu Bakar, kenapa engkau tak melanjutkan menjadi imam, padahal aku sudah memberikan isyarat kepadamu agar engkau meneruskan sholatmu. Ini kata Rasulullah kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, makana yambahi libni Abi Quhafah ayusalliya bin nas baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pantas bagi Ibnu Abi Quhafah, itu untuk sebutan Abu Bakar, tak pantas dia menjadi imam kalau makmumnya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban Abu Bakar. Jadi tak pantas kalau saya jadi imam Rasul sementara di belakangku ada engkau. Begitu sahabat memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun Rasul sudah memberikan isyarat, Abu Bakar tetap tidak berani menjadi imam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan mereka, maka mereka tetap menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Maka hadis di sini di mana letaknya? Rasul melambatkan untuk melaksanakan sholat,
Bahkan beliau tidak ikut bertemu dengan takbiratul ihram pertama imam karena menyelesaikan orang yang bertikai, mendamaikan suku yang bertikai terlebih dahulu, sehingga sholat Rasulullah SAW tidak pertama kali, meskipun pada waktu itu beliau adalah imam sehingga digantikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka meskipun kita sholat terlambat, asal tujuan sholat terlambat itu untuk mendamaikan orang, ya tidak apa-apa. Nah, cuman terlambat kayaknya kita ini untuk mendamaikan orang atau untuk kesibukan yang lain, nah itu aja bedanya ini. Jadi kalau terlambatnya mendamaikan orang yang sedang bertikai, maka perbuatan kita dihitung sedekah. Sampai pentingnya mendamaikan orang meskipun sholatnya terlambat tetap diakomodir. Nah, ini terkait dengan mendamaikan orang-orang yang bertikai. Bapak Ibu, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin didiskusikan dari tema kita pada pagi hari ini, dipersilahkan. Mungkin ada dari bapak-bapak, dari ibu-ibu. Pas ini nampaknya. Baik, pas terkait dengan sedikit saya menambah terkait dengan sholat berjamaah. Jadi kalau masjid didirikan, musola didirikan itu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau tidak ada sama sekali orang yang melaksanakan sholat jamaah dalam satu waktu, maka orang yang ada di sekitaran masjid atau sekitaran musola itu semuanya berdosa. Karena sholat berjamaah itu fardu kifayah. Kalau ada 2 orang saja yang sudah sholat berjamaah, maka yang lainnya gugur. Meskipun yang lainnya tidak kedapat keutamaan berjamaah, tapi gugur kewajibannya melaksanakan sholat berjamaah, kewajiban yang fardu kifayah. Sama dengan orang meninggal, Bapak Ibu. Kalau ada orang meninggal sama sekali tak ada yang mensolatkan, semua orang berdosa. Ada orang meninggal tak ada yang menguburkan, semua orang berdosa. Maka begitu juga sholat berjamaah, kalau tak ada satupun orang yang melaksanakan sholat, maka sekampung itu semuanya orang berdosa. Ini tanggung jawab mendirikan masjid dengan mendirikan musola, bukan hanya menyumbangkan hartanya, bukan hanya kemudian mendirikan, memastikan di tempat itu ada orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Maka kalau di kampung-kampung kita sedang balik kampung, dah masuk waktu asar, tak ada pula orang azan, tak ada pula nanti orang sholat berjamaah, semuanya sholat di rumah, sekampung itu dosa. Makanya kita supaya melepaskan dosa banyak orang, azanlah, sholatlah berjamaah meskipun hanya dengan anak kita, maka lepaslah dosa orang sekampung tersebut. Ini dalam keterangan Imam Nawawi. Ini ternyata Bapak Ibu penting menjadi. Makanya kalau umpamanya liburan lebaran, kira-kira masjid kita ini masih tetap berjamaah Bapak Ibu. Lebaran orang mudik, ini meskipun 2-3 orang gugur, tapi kalau semuanya mudik, masjid ditutup, tak ada orang salat berjamaah, itu semuanya dosa. Semoga Allah ampuni dosa kita. Waktu Covid kemarin, waktu mengunci dan menutup masjid, tak ada sholat berjamaah. Karena itu terjadi Bapak Ibu. Di Covid kemarin kan terjadi itu. Di Covid kemarin itu terjadi. Saya termasuk orang yang tidak sholat Jumat itu berapa kali Pak? Lupa pula saya. Itu kan tak sholat Jumat. Sekitaran situ mau sholat Jumat di mana? Tidak ada orang melaksanakan sholat Jumat. Akhirnya tidak sholat Jumat. Masjid dikunci dan lain sebagainya. Kalau di musola kami masih dibuka, meskipun azan tidak ada. Artinya sholat masih bisa datang ke musola. Tapi kalau kemudian masjid itu memang lewat pintu belakang, tak bisa lewat pintu depan. Makanya ketika khutbah pertama setelah Covid ini memang tak sanggup menahan air mata itu. Jadi khutbah pertama setelah boleh masjid dilaksanakan untuk sholat berjamaah dengan beberapa ketentuan Bapak Ibu, kebetulan khotibnya tak datang. Ya tak ada rotan akar pun jadi kan. Karena khotibnya tak datang, terpaksalah jadi khotib, apalagi di masjid di dekat kita tinggal. Akhirnya jadi khotib. Ketika jadi khotib tanpa persiapan, tanpa apa, tapi merasa nikmat ketika sesuatu itu dilarang lalu kemudian dibolehkan, sehingga tanpa sadar ya menetes air mata. Dan saya tengok jamaah pun banyak yang menangis. Ini ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika biasa kita lakukan mungkin biasa-biasa saja, tapi ketika selama kita tidak melakukannya, saat melakukannya ada sesuatu yang istimewa. Itulah semoga menjadi kerinduan kita untuk bisa berjumpa dengan Allah, sehingga kita melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Barangkali itu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Pas? Baik, kalau tidak ada, demikian yang bisa saya sampaikan. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Khusus untuk ibu-ibu yang punya hutang, cepat selesaikan hutangnya, terutama hutang puasa. Bapak-bapak mungkin kemarin safar, perjalanan, mungkin sakit, yang masih punya hutang, selesaikan hutang puasa.
Dalam keterangan Imam Nawawi Al-Bantani, bagi orang yang tidak biasa puasa, maka tidak diperbolehkan puasa lewat dari tanggal 15 Sya'ban. Yang tak biasa, tapi kalau yang biasa tidak apa-apa. Yang biasa, yang tidak biasa tidak diperkenankan puasa lewat dari 15 Sya'ban. Tapi kalau sudah biasa puasa Senin Kamis, biasa puasa Ayyamul Bid, itu tidak apa-apa. Tapi yang tidak membiasakan hanya puasa untuk menyongsong bulan Ramadan dan dilakukannya di atas tanggal 15, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Maka sebelum sampai pada waktu itu, kalau yang sudah biasa puasa tidak apa-apa, tapi kemudian yang tidak biasa puasa, selesaikan hutang-hutang puasa kita. Baik, silakan Pak. Baik. Ada nisfu Sya'ban. Ini hari 14 hitungan Hijriah, maka maghribnya itu nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu satu di antara hari yang juga dihitung istimewa. Nisfu Sya'ban. Maka nisfu Sya'ban itu malam Allah turunkan para malaikatnya untuk membagikan ampunan-ampunan Allah. Yang Allah tidak berikan ampunan adalah orang yang sampai nisfu Sya'ban itu masih bertikai. Makanya meminta maaf menyambut Ramadan itu usahakan jangan H-3, H-7, H-10. Kalau bisa sebelum tanggal 15. Jadi malam nisfu Sya'ban itu sudah selesai hubungan kita dengan sesama manusia yang terkait dengan kezoliman diri, terkait dengan harga diri, berarti mengumpat banyaklah hal lain lah, menghibah dan lain sebagainya. Kemudian selesai pula urusan kita dengan orang lain terkait dengan hutang. Ini kalau bisa Bapak Ibu. Ini sudah janji mau bayar hutang, lewat nisfu Sya'ban, tak ada minta maaf, tak ada kabar, hutangnya tak dibayar-bayar. Sementara malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala bagikan ampunannya kepada semua orang. Dan di antara orang yang tidak mendapatkan ampunan itu tadi, orang yang sampai malam nisfu Sya'ban itu masih bertikai. Nah, jadi cara menyelesaikannya di antaranya itu. Maka sebagian ulama-ulama dahulu kalau mereka sudah masuk nisfu Sya'ban itu mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan berzikir, dengan qiyamul lail. Jadi berzikir dengan qiyamul lail nisfu Sya'ban. Nanti kalau mau buat zikir umpamanya sama-sama baca Rotibul Haddad, di antaranya ya malam nisfu Sya'ban itu. Allah alam, mungkin itu sedikit di antara nisfu Sya'ban. Kenapa menjadi istimewa meskipun dia tidak di bulan yang istimewa? Rasul menyebutkan yaghfilu katsirum minan nas. Dia bulan Sya'ban itu rata-rata orang lupa. Kenapa? Karena merasa nyaman dengan bulan Rajab karena dia sudah bulan mulia. Karena menunggu nyaman berikutnya di bulan Ramadan karena amal Allah lipat gandakan. Bersamaan dengan itu saat tak banyak orang melakukan kebaikan, orang yang melakukan kebaikan menjadi istimewa. Nah, mungkin itu sedikit Pak Il terkait dengan bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban. Mungkin itu Bapak Ibu, tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.